Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Fauzan Nukman dalam konten Sehat ala Nabi berdasarkan buku karya Dr. Muhammad Ali Toha Assegaf dengan judul yang sama, yaitu Sehat ala Nabi. Tambahannya di sini 365 tips sehat sesuai ajaran Rasulullah SAW. Nah, sebelum kita lanjut, kita tonton dulu intro berikut ini. Dalam buku ini, di episode yang ketiga ini, Smart Healing and Smart Tips, dibuka dengan sebuah kisah atau pengalaman dari sang penulis, Dr. Muhammad Ali Toha. Jadi ceritanya itu, suatu hari datanglah seorang pasien ke Dr. Muhammad Ali Toha Assegaf. Kemudian dia ini melangkah masuk ke kamar dengan sikap yang ragu. Sebelum duduk, dia langsung bicara gitu. Dokter, uang saya hanya 50.000 rupiah. Tolong berikan pengobatan seharga uang saya ini, dok. Mendengar hal tersebut tidak lantas membuat sang dokter terkejut. Hal itu karena hampir semua pasien memiliki kecemasan yang sama. Sang dokter menyadari bahwa kewajiban dokter adalah membuat pasien merasa nyaman di hadapannya. Karena perasaan nyaman dan aman itu akan menjadi obat bagi si pasien. Jadi bisa berpengaruh juga pada kondisi kesehatan si pasien. Kemudian di sini tertulis dilanjutkan lagi pada cerita yang lain. Jadi pada kesempatan yang lain ada seorang ibu yang juga bertanya pada Dr. Muhammad Ali Toha, dokter, saya ingin agar jika saya sakit dapat berobat dengan obat herbal. Namun kenapa obat herbal mahal harganya? Nah, dua pengalaman ini sudah cukup untuk memberikan gambaran tentang minat masyarakat terhadap pengobatan alami dan islami. Tetapi disertai keresahan akan konsekuensi biaya yang harus dikeluarkan. Jadi keduanya punya cerita yang sama tentang keresahan akan konsekuensi biaya. Untuk itu penulis buku ini menyusun konsep pengobatan smart healing, yaitu konsep hidup sehat yang cerdas dan mencerdaskan dengan metode sehat alami dan islami. Untuk memahami konsepnya agar dapat mengubah mindset, langkah pertama kita bisa baca buku pertama dari sang penulis, yaitu Smart Healing di sini. Kemudian selanjutnya adalah mempelajari pengobatan alami dan islami sesuai konsep Smart Healing yang ada di buku keduanya, yaitu berjudul Ketika Nabi Sakit. Nah, selanjutnya yang berikutnya ini ialah mempelajari tentang tips-tips ringan harian seperti yang ada pada buku yang kita bahas sekarang. Jadi ini kita bahas tips-tips harian yang bisa kita langsung praktikkan, kurang lebih seperti itu. Nah, pada pembahasan selanjutnya kita bahas tentang smart tips. Dalam bab yang atau subbab sebelumnya itu tentang smart healing. Nah, kita sekarang bahas smart tips. Mengapa harus smart tips? Jadi smart tips ini disusun mempertimbangkan manhaj smart healing, yaitu halal, islami, manfaat, murah, aman, dan holistik, yang kemudian disingkat himmah. Sehat dalam Islam adalah sehat secara fisik, jiwa, sosial, dan spiritual. Itulah yang dimaksud sehat secara holistik. Nah, kebanyakan masyarakat kita berobat jika sudah menderita sakit fisik. Sedangkan jiwa dipahami jika sudah dalam bentuk gangguan kesehatan yang kasat mata. Setelah sakit jiwa seperti itu udah kelihatan. Nah, barulah adanya pengobatan. Padahal ada yang gangguan jiwa yang tidak disadari sehingga tidak segera diobati. Adapun penyakit sosial lebih tidak dikenali lagi, sehingga hanya orang-orang yang ada di sekitarnya lah, di sekitar penderita yang merasakan keanehan. Lebih sulit lagi penyakit spiritual, tidak dikenali oleh siapapun, bahkan termasuk penderitanya sendiri.
penyakit spiritual dibutuhkan perenungan yang mendalam dan kadang butuh bimbingan ustadz. Nah, selanjutnya konsep himah ini mengacu kepada pola hidup sehat sesuai petunjuk Nabi SAW. Konsep ini meliputi halal yang seringkali kurang dipertimbangkan kebanyakan masyarakat kita. Ketika seseorang sudah sakit, muncul obsesi kuat untuk segera sembuh dengan cara apapun, yang hingga tidak mempertimbangkan kehalalan dari obat yang diminumnya atau metode yang dilakukannya. Kehalalan dalam pengobatan belum mendapat tempat yang baik, meskipun ada perkembangan seiring jalannya waktu. Seperti kemarin vaksin, itu juga ada berbagai persepsi tentang halal haramnya, dan kemudian akhirnya menjadi isu nasional. Itu salah satu tanda bahwa adanya perkembangan tentang atau mulai diperhatikan gitu tentang pengobatan yang halal. Selanjutnya pengobatan Islami, yang merupakan metode pengobatan dan penyehatan dengan mengoptimalkan segala petunjuk Rasulullah SAW, baik yang berhubungan langsung dengan kesehatan ataupun tidak. Adapun pengobatan yang belum jelas itu tidak akan kita bahas dan tidak ada dalam buku ini seperti itu. Terkecuali anjuran tersebut jelas diyakini dari Rasulullah SAW, karena dalam buku ini penulis meyakini bahwa semua yang datang dari beliau pasti benar, dari Nabi Muhammad SAW itu pasti benar, meskipun kita hari ini belum mampu memahaminya. Kemudian selanjutnya prinsip murah dalam konsep smart healing, yang mudah diterapkan ini dan juga murah, bahkan bisa tanpa biaya. Jadi smart healing ini bisa kita terapkan dengan mudah dan juga murah, terutama yang menyangkut aspek ibadah dan doa yang dapat memberi hasil memuaskan. Kemudian jika masih butuh obat untuk penderitanya, untuk pasiennya, maka bisa digunakan rempah dan tanaman obat keluarga yang mudah penanaman dan pemeliharaannya, serta mempunyai dampak atau hasil yang memuaskan. Prinsip berikutnya adalah memanfaatkan obat yang aman dari aspek dosis maupun efek sampingnya. Para kosmopolit perlu memahami bahwa semua bahan yang memiliki fungsi penyembuhan, termasuk herbal dan bahan alami lainnya, pasti memiliki dosis penyembuhan. Keamanan pemberian obat juga ditentukan oleh cara menyediakan yang baik. Jika tidak tepat, maka tidak akan memberi manfaat sesuai harapan. Seperti itu. Nah, bahkan bisa memberikan efek negatif justru. Kemudian selanjutnya prinsip smart healing yang terakhir, yaitu memberi dampak holistik. Artinya, pengobatan yang dilakukan dapat memperbaiki keempat aspek kesehatan yang kita sebutkan tadi, yaitu fisik, jiwa, sosial, dan spiritual. Nah, seperti itu teman-teman, pembahasan kita yang kedua, yaitu konsep smart healing dan smart tips. Ini akan kita bagi jadi 2 episode karena dalam bab ini cukup panjang. Jadi di episode selanjutnya jangan lupa teman-teman untuk tonton agar materi-materinya bisa nyambung, seperti itu, bisa saling keterkaitan. Dalam hal ini tentang kesehatan itu memang bisa dibilang tricky juga. Kadang orang-orang itu pengobatan itu dilakukan ketika sudah sakit, padahal dalam gaya hidup atau kebiasaan sehari-hari sebenarnya itu bisa mencegah sakit tadi. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Semua kesalahan atau kekeliruan itu murni datangnya dari saya, dan semua kebenaran hanya dari Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Nantikan episode selanjutnya yang akan membahas
Smart Tips dan Smart Healing eh, versi atau season 2 atau apa ya disebutnya, yang kedua gitu. Jika konten ini bermanfaat, bisa share ke teman-temanmu agar lebih luas lagi manfaatnya. Kritik, saran, dan diskusi bisa tulis di kolom komentar ya. Kemudian jangan lupa like dan subscribe sebagai bentuk supportmu pada channel ini, serta supaya saya semakin semangat lagi bikin konten-konten bermanfaat selanjutnya. Klik tombol loncengnya juga ya, karena saya tidak sabar bisa ketemu kalian lagi. See ya.